Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nasya dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya ingin menceritakan atau menjelaskan secara singkat tentang sejarah Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari ini diceritakan di Kitab Pararaton. Kitab Pararaton ini menjelaskan asal-muasal Kerajaan Singasari dan kehidupannya Ken Arok. Ken Arok ini diceritakannya agak kurang jelas di kitab itu asal-muasalnya dari mana, tetapi diceritakan bahwa Ken Arok ini adalah anak dari ibu tani yang berasal dari desa Pangpur. Katanya Ken Arok ini memiliki sifat yang sangat berambisi dan memiliki wawasan dan strategi yang luas. Hingga waktu itu semasa dia remaja, dia pernah menjadi perampok dan maling karena dia memiliki strategi yang tinggi dan punya kelicikan juga. Sampai akhirnya dia beranjak dewasa dan mengabdi kepada Bupati Tumapel. Walaupun dia sudah mengabdi kepada Bupati Tumapel, yaitu Tunggul Ametung, dia masih memiliki sifat sedari remajanya, yaitu ambisius dan memiliki strategi dan wawasan yang luas. Sampai pada suatu hari, si Ken Aroknya ini memiliki ambisi untuk menikahi istri satu-satunya Tunggul Ametung, yaitu Ken Dedes. Sampai akhirnya Ken Arok ini membunuh Tunggul Ametung dan bisa menikahi Ken Dedes dan mendapatkan kekuasaan sebagai penguasa Tumapel. Tidak puas dari situ saja, Ken Arok ini masih menyerang wilayah Kediri dan menaklukkan rajanya. Hingga akhirnya wilayah Kediri dan Tumapel ini dipersatukan, dan ini adalah asal-muasal Kerajaan Singasari. Didirikan di daerah Malang, Jawa Timur di tahun 1222 Masehi. Di kerajaannya itu dia menjabat menjadi raja dan dia berhasil menstabilkan keadaan sosial dan ekonomi rakyatnya. Tetapi dia masih mendapatkan kritikan dari rakyatnya. Hingga 5 tahun dia menjadi raja, dia dibunuh oleh anak dari Tunggul Ametung dan Ken Dedes, yaitu Anusapati. Di masa Anusapati ini keadaan ekonomi mulai melemah karena Anusapati ini lebih fokus untuk menyambungkan ayam daripada mengurus kerajaannya. Lalu Tohjaya menggantikan posisinya sebagai raja, tetapi masa kerajaan Tohjaya menyuruh prajurit-prajuritnya untuk menyingkirkan dan membunuh kedua keponakannya, yaitu Mahisa Campaka dan Ronggoweni. Tetapi eksekusi tersebut gagal karena kedua keponakannya itu dijaga oleh pengawal istana. Tohjaya pun marah dan berniat menghukum mati prajurit-prajurit tersebut. Karena prajuritnya ketakutan, prajurit itu memilih untuk berpindah pihak kepada Ronggoweni, dan dia akhirnya menambah pasukan-pasukan, dan akhirnya Ronggoweni dan Mahisa Campaka memberontak. Akhirnya Tohjaya mendapat banyak luka dan akhirnya meninggal. Di masa kerajaan Ronggoweni ini keadaan kerajaan terpantau tentram dan damai. Akhirnya Kartanegara mendapatkan kenaikan tahta, yaitu menggantikan ayahnya sebagai raja. Di masa Kartanegara itu, Singasari mendapatkan masa kejayaannya karena Singasari dapat memperluas posisi Singasari. Karena ambisi dalam cita-cita Kartanegara yaitu mempersatukan Nusantara di bawah naungan Singasari. Tetapi karena ambisinya tersebut, Kartanegara terlalu fokus untuk memperluas Singasari di luar Pulau Jawa hingga lupa memperhatikan kerajaannya yang berada di dalam Pulau Jawa, dan itu menyebabkan kelemahannya jajaran Kartanegara, dan itu dijadikan kesempatan bagi Jayakatwang. Hingga akhirnya Jayakatwang dan akhirnya terjadi pertempuran Jayakatwang, dan akhirnya Kartanegara meninggal di pertempuran. Hingga pada akhirnya keruntuhan Singasari terjadi pada pertempuran Jayakatwang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.